Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, untuk video kali ini Mama mau membahas sesuatu yang berhubungan dengan menabung. Jadi supaya teman-teman semua terinspirasi nih buat menabung. Jadi untuk tema kali ini yang mau Mama bahas cara cerdas supaya menabung terasa lebih mudah. Nah, buat teman-teman semua bisa disimak videonya sampai akhir ya. Nah, sebelum lanjut, Mama ucapkan terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah klik video ini dan buat teman-teman yang setia nonton dan komen di setiap video Mama ucapkan terima kasih banyak. Terus buat teman-teman yang baru ketemu dan baru bergabung di channel Mama ucapkan selamat datang. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang pengen Mama kasih tahu sama teman-teman semua supaya kita menabungnya itu terasa lebih mudah. Nah, untuk poin yang pertama di sini tentukan tujuan menabung secara realistis. Jadi, sebelum kita itu berniat untuk menabung, kita harus pikirkan dulu ya, teman-teman. Kira-kira nih, uang yang akan kita sisihkan setiap bulan ini tujuannya buat apa? Contohnya, teman-teman menabung itu pengen membeli sesuatu ataupun teman-teman itu pengen menabung untuk pendidikan anak. Jadi harus ditentukan dulu targetnya supaya kita juga lebih semangat ya buat menyisihkan uang setiap bulannya. Nah, jadi untuk menetapkan tujuan menabung itu bisa kita lakukan dengan dua cara nih teman-teman. Yang pertama jangka pendek, terus yang kedua jangka panjang. Jadi untuk contoh menabung jangka pendek itu teman-teman menabung untuk berkurban di hari raya. Itu bisa juga jadi salah satu contoh. Terus juga teman-teman itu menabung untuk membeli handphone baru. Jadi misalkan nih teman-teman buat targetnya selama 3 bulan. Jadi itu untuk jangka waktunya juga nggak panjang. Terus kalau misalnya contoh untuk tabungan jangka panjang ini bisa salah satunya deposito ataupun investasi. Nah, misalkan nih teman-teman investasi rumah itu kan semakin lama harganya semakin tinggi. Jadi buat teman-teman yang punya uang lebih bisa juga nih teman-teman itu melakukan investasi supaya uang teman-teman itu lebih cepat bertambah. Nah, sebagai contoh lain nih teman-teman, biasanya ibu rumah tangga yang suka menerima uang dari suaminya itu selalu menyisihkan sebagian untuk dana tabungan. Terus cara lain nih biasanya mengumpulkan dari sisa uang belanja. Nah, sisa uang belanja inilah yang suka kita alokasikan sebagai dana sinking fund ataupun dana tabungan. Jadi kalaupun misalnya kita pengen beli sesuatu yang sifatnya nggak begitu urgent, lebih baik kita mengumpulkan dari sisa uang belanja. Nah, terus lanjut untuk poin yang kedua, sebelum kita menabung kita harus mengetahui dulu nih berapa sih besaran nominal yang harus kita sisihkan setiap bulannya. Jadi dari gaji yang kita terima itu bukannya tidak boleh langsung kita alokasikan untuk tabungan ya teman-teman. Tapi setiap orang itu pasti mempunyai kewajiban dan juga kebutuhan yang harus dipenuhi setiap bulan. Makanya di sini kita harus benar-benar memperhitungkan berapa sih untuk kewajiban, berapa sih untuk kebutuhan, dan sisanya berapa sih yang bisa kita simpan sebagai tabungan. Nah, terus di sini Mama mau kasih sedikit contoh kalau misalnya kita itu pengen banget menabung sebanyak 100 juta rupiah dalam waktu 5 tahun. Misalkan nih kita punya gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan. Terus udah kita kurangi dengan kebutuhan ataupun kewajiban totalnya 3 juta rupiah. Berarti di sini masih ada sisa gaji sekitar 2 juta rupiah. Nah, sisa gaji ini bisa aja langsung teman-teman masukin ke dalam tabungan, terus juga bisa teman-teman bagi menjadi 2 kategori. Jadi yang pertama kita buat sebagai tabungan utama, yang kedua kita buat sebagai dana darurat. Nah, untuk persentasenya sih bebas aja, tergantung keperluan kita masing-masing. Jadi Mama anggap aja dari 2 juta rupiah tadi 1,7-nya kita jadikan sebagai tabungan utama. Dan yang sisanya 300.000 kita buat sebagai dana darurat. Terus dari uang 1,7 yang kita sisihkan sebagai tabungan utama, kira-kira berapa lama waktu yang kita butuhkan supaya targetnya itu tercapai menjadi 100 juta rupiah. Nah, kalau kita hitung dari uang 1,7 itu kita bisa mengumpulkan selama 60 bulan. Jadi untuk hasilnya bisa mencapai 102 juta rupiah.
Nah, jadi itu tadi contoh untuk besaran nominal yang harus kita sisihkan setiap bulan. Terus lanjut di sini kita masuk ke poin yang ketiga. Nah, untuk poin yang ketiga, sebelum kita menabung, kita itu harus membagi pengeluaran kita menjadi 4 kategori. Jadi yang pertama kita sisihkan untuk kewajiban, terus juga untuk kebutuhan. Terus yang ketiga kita sisihkan untuk hiburan, dan yang terakhir bisa kita sisihkan untuk tabungan. Nah, jadi dari 4 kategori tadi, di sini Mama mau kasih sedikit contoh ya, teman-teman. Nah, untuk contoh yang pertama di sini untuk kategori kewajiban. Misalkan nih untuk SPP anak, untuk cicilan rumah, untuk bayar kontrakan, yang nominalnya itu nggak bisa diganggu-gugat. Jadi itu wajib kita keluarkan setiap bulannya. Terus juga untuk kebutuhan, contohnya nih untuk biaya makan, untuk belanja bulanan yang nominalnya itu bisa berubah-ubah. Jadi bisa kita atur sesuai kebutuhan. Terus contoh untuk kategori hiburan. Nah, di sini biasanya kita kan suka jalan-jalan bareng keluarga ataupun kita makan di luar, bisa juga kita pakai untuk membeli pakaian. Jadi itu bisa termasuk kategori hiburan ya, teman-teman. Nah, yang terakhir ini tabungan, yaitu dana yang memang kita sisihkan sebagai tabungan ataupun uang yang kita simpan setiap bulannya. Nah, lanjut untuk poin yang keempat, cara cerdas supaya menabung kita itu terasa lebih mudah. Kita itu harus menyisihkan tabungan di rekening yang berbeda. Jadi setiap bulannya ataupun teman-teman nih yang punya penghasilan mingguan ataupun harian, kalau misalnya pengen nabung, jangan digabung dengan uang sehari-hari. Misalnya nih dengan kebutuhan belanja, terus juga digabung dengan cicilan rumah ataupun cicilan kontrakan. Lebih baik uangnya benar-benar kita pisah. Misalkan nih teman-teman nggak punya rekening, ya udah teman-teman masukin aja ke celengan ataupun ke dalam amplop. Jadi supaya uangnya itu nggak kecampur ya, teman-teman. Tapi alangkah baiknya kita itu membuat satu rekening yang nggak pakai ATM. Jadi benar-benar kita sisihkan untuk menabung. Dan kalau misalnya uangnya itu udah terkumpul dan mau kita gunakan, kita harus mengambilnya itu langsung ke bank yang bersangkutan, supaya kita nggak kebiasaan buat ambil uangnya itu sedikit demi sedikit dari kartu ATM. Nah, terus lanjut untuk poin yang kelima di sini, pangkas pengeluaran yang tidak perlu. Contohnya nih, kita stop untuk berlangganan TV kabel ataupun membership fitness. Jadi lebih baik kita itu memanfaatkan fasilitas yang sudah ada aja ya, teman-teman. Contohnya nih, kita nonton TV, ya udah acara TV yang udah tersedia aja. Nggak usah kita berlangganan, sedangkan kita juga nggak begitu sering untuk menonton TV. Terus juga untuk membership fitness nih ataupun gym, misalkan nih kita cuman semangat untuk olahraganya itu 1 bulan pertama aja, tapi kita udah berlangganan selama 1 tahun. Nah, sisanya itu kan kalau kita hitung lumayan ya, teman-teman. Jadi lebih baik kita itu olahraga sendiri di rumah ataupun kita jogging di sarana olahraga. Jadi nggak perlu mengeluarkan biaya lebih nih, teman-teman. Nah, terus untuk poin yang terakhir, poin yang keenam, cara cerdas supaya menabung itu terasa lebih mudah, lakukan penghematan listrik. Jadi dengan menghemat listrik itu bisa menjadi salah satu cara untuk menekan pengeluaran ya, teman-teman, dan bisa menghemat isi dompet kita. Jadi kalau kita udah mulai disiplin untuk menghemat listrik, anggarannya itu bisa kita alokasikan sebagai dana tabungan. Nah, jadi itu tadi cara cerdas supaya menabung terasa lebih mudah. Yang pertama, tentukan tujuan menabung secara realistis. Yang kedua, ketahui besaran nominal yang harus kita sisihkan setiap bulan. Yang ketiga, bagi pengeluaran menjadi 4 kategori. Yang keempat, pisahkan tabungan di rekening yang berbeda. Terus yang kelima, pangkas pengeluaran yang tidak perlu. Dan yang keenam, lakukan penghematan listrik. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk videonya kali ini. Semoga videonya kali ini bisa bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya dan juga tentang keuangan lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.